minggu kemarin saya sudah sampaikan kepada kita bahwa hari yang baik yang kita jalani bersama dengan Tuhan itu sudah barang tentu harus dibarengi dengan adanya rasa ketenangan jiwa di dalam diri kita. Sebab dengan kita menikmati rasa ketenangan jiwa, maka hari-hari yang kita akan jalani itu pasti akan mengindahkan. Di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Demikian bunyinya, semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi ke tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukacita, itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Tuhan kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Tuhan yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini banyak orang merasakan atau banyak orang tidak merasakan kepuasan, ya, sehingga hidupnya haus atau ada ruang kosong yang menguasai hatinya. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan ayat 14 mengatakan bahwa barang siapa minum air dunia ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kita akan melihat bagaimana rahasia kepuasan dalam hidup dapat disingkapkan kepada kita melalui tulisan Raja Salomo di ayat yang kita baca tadi. Sebab rasa kepuasan dalam hidup sama juga dengan rasa kebahagiaan, rasa sukacita, rasa ketenangan. Sebab dengan kita tidak menikmati rasa puas, maka sudah barang tentu ketenangan dan kedamaian itu sirna dalam diri kita. Jika kita tidak
bisa menikmati rasa kepuasan dalam hidup, maka hari-hari yang kita jalani pasti akan terasa sangat tidak menyenangkan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa selain kita merindukan hari-hari baik yang akan kita jalani dan nikmati, juga ada rasa ketenangan dalam jiwa kita, tetapi kita juga harus menikmati rasa puas dalam kita menjalani hidup ini. Sebab jika kita belum pernah merasakan kepuasan dalam hidup itu, berarti kita sedang ada di dalam ruang hampa dan ruang kosong yang sedang menguasai hidup kita. Dan itulah yang menjadi prahara yang tidak menyenangkan. Firman Tuhan berkata kepada kita, bagaimana kita dapat merasakan dan menikmati kepuasan dalam hidup ini dan apa rahasianya. Saya membaca dari ayat-ayat tadi, ada 3 rahasia yang Tuhan singkapkan di sana, bagaimana kita dapat menikmati kepuasan dalam hidup ini, yaitu rahasia pertama adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Dalam ayat 12 dari pasal 8 tadi berkata, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan pasti akan beroleh kepuasan dalam hidupnya. Bahagia berarti puas. Puas berarti bahagia. Saudara-saudara. Jadi dengan minusnya diri kita takut akan Tuhan, berdampak tidak adanya kepuasan dalam hidup kita. Minusnya atau minus defisit tekor, artinya takut akan Tuhan pada diri kita itu terlalu kecil, terlalu kurang, bahkan tidak ada sama sekali, sehingga membuat hidup ini penuh dengan prahara yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi kalau mau menikmati dunia yang sementara ini dengan rasa kepuasan, tenang, damai, bahagia, maka kita harus takut akan Tuhan. Perhatikan dari ayat tadi, Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat, berdasarkan pengalaman pribadinya, berdasarkan pengamatannya, penelitiannya, dia berkata, walaupun orang yang berdosa katanya dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat. Jadi kepada kita hari ini, apapun status kita, baik kita sebagai seorang yang sudah berumur, bapak-bapak kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak muda juga, jangan kita terkecoh dengan keedaran dunia ini, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya ada di klub-klub malam, sukacita sesungguhnya ada di tempat-tempat karaoke. Itu adalah petaka buat kita. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ada di tempat karaoke, tidak ada di klub-klub malam, tidak ada di kafe-kafe, tapi ada adalah pada diri kita yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya. Ketenangan, kebahagiaan, dan kepuasan hidup ini hanya ada pada seseorang yang takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, tidak masalah dengan penghidupannya. Mau banyak uang, mau tidak banyak uang, ya tidak pengaruh buat dia. Dia tetap enjoy. Katakan amin. Dia tetap enjoy, dia tetap bisa senyum, sukacita. Hidup yang sesungguhnya yang bisa dinikmati oleh kita umat ciptaan Tuhan adalah jika kita hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Sudahkah kita takutkan Tuhan?
akan Tuhan adalah sama dengan kita menjaga diri untuk tidak terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa. Ya, saya tidak menjabarkan dosa apa, tapi semua perbuatan yang tidak sejalan dengan firman Tuhan itu adalah dosa. Ini rahasia pertama, saudara. Rahasia yang kedua, tidak hidup fasik. Ya, apa itu fasik? Saya mau jelaskan arti daripada fasik. Fasik adalah tidak percaya terhadap perintah Tuhan, buruk kelakuannya, jahat perbuatannya, dan berdosa besar. Ini arti daripada fasik. Ini bukan saya yang mengartikannya, tapi saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian arti yang kedua adalah orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang mungkin tiap minggu dia beribadah di gereja, tetapi tidak melakukan firman Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Betapa banyak di antara orang Kristen ada pada kondisi yang kedua ini, pada kategori yang kedua ini. Hati-hati saudara-saudara, jika kita mengaku diri kita orang yang percaya Tuhan, tetapi kita lalai, abai, bahkan tidak sama sekali melakukan perintahnya, kita akan tetap melekat dengan status fasik di mata Tuhan. Fasik tidak berkenan artinya di mata Tuhan. Status kita masih status orang berdosa di mata Tuhan. Karena kita sudah banyak tahu tentang kebenaran, tapi kita abaikan kebenaran itu. Itulah sesungguhnya orang fasik. Dan orang fasik ini tidak akan menikmati kekuasaan dalam hidupnya. Orang fasik ini tidak akan menikmati kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati dalam hidupnya. Orang fasik ini tidak akan memiliki ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Orang fasik ini tidak akan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Coba cari saudara kebahagiaan di luar Tuhan. Bisa sih hanya saat paling tua 3 menit ya. Saudara, coba saudara, ya saya tidak menyarankan saudara mencoba nyabu ekstasi, tapi saya membaca artikel. Ketika orang sedang dalam keadaan galau, bulan kosong sedang menguasai dirinya, hatinya, dia coba konsumsi narkoba atau sabu atau ekstasi. Memang sesaat dia enjoy, lupa semua persoalan. Dia menikmati betapa lainnya dunia ini. Ketika pengaruh obat tadi sedang menguasai dan merasuk pikiran dan jiwanya, dia seolah berada antara langit dan bumi. Tapi setelah pengaruh obat itu sirna, kembali lagi, ya, dia merasa gelapnya hidup. Karena itu kalau orang yang sudah terjerembab ke dalam obat-obat terlarang, mereka tidak bisa keluar darinya kalau tanpa pertolongan Tuhan. Ya, mengapa ada banyak orang terjerat ke dalam narkoba, obat-obat terlarang? Karena dia tidak menikmati kepuasan, ketenangan, kebahagiaan yang sejati dalam dirinya. Dia ingin menjadi kebahagiaan dengan cara sendiri. Akhirnya dia terjerumus ke dalam perbuatan yang berdosa, dan pada akhirnya merusak dirinya sendiri. Karena itu kita hari ini, baik kita sebagai anak muda, penerus kepemimpinan bangsa ini, dan kita sebagai orang tua yang sudah, kata orang, sudah bau tanah. Artinya kita sudah semakin pendek waktu kita di dunia ini. Mari kita benar-benar memberi diri kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kita takut akan Tuhan, menjauhi larangannya. Jangan lagi berbuat dosa. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena hanya itu yang Tuhan inginkan dari kita. Haleluya. Mau saudara, dalam hidup ini kita benar-benar dapat menikmati kepuasan. Amin.
Tadi rahasia pertama apa tadi? Takut akan Tuhan. Yang kedua, jangan berlaku fasik. Ya, artinya kita harus benar-benar memohon tuntunan dari mentor kita Roh Kudus agar jangan kita lagi diperhamba oleh dosa. Sebab kalau kita masih diperhamba oleh dosa, kita tetap berstatus sebagai orang fasik. Kemudian yang terakhir, kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Ayo kita baca atau dengar. Saya akan membacakannya. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa dia mengetahuinya, namun dia tak dapat menyelami. Apa artinya di sini? Rahasia yang ketiga, mengakui kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan atas seluruh ciptaannya. Dengan kita mengakui kemahakuasaan Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan atas diri kita, maka disanalah salah satu kunci kita menikmati kepuasan, kebahagiaan dalam hidup ini. Dengan kita menolak kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita, berarti kita menolak Tuhan itu sendiri. Tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan berarti sama dengan kita menyangkal akan keberadaan Tuhan yang telah menciptakan kita. Artinya kita, saya agak sedikit kata, kita adalah orang-orang pengkhianat kepada Tuhan. Itu arti kasarnya, saudara-saudara. Mari hari ini, saya ingin mengajak kita untuk benar-benar menyadari akan keberadaan Tuhan dan kedaulatan Tuhan-Nya yang akan kita berikan ruang seluas-luasnya untuk menguasai hidup kita. Doa saya setiap pagi, saya berkata demikian, Tuhan, aku jalani hari ini. Namun sebelum ku jalani hari ini, tolong Tuhan, kuasai hatiku, pikiranku, kehendakku, agar hidupku tidak berorientasi kepada perkara dunia dengan kecenderungan berdosa, agar hidupku sejalan dengan tujuan dan rencana, sehingga aku sentiasa tetap ada di dalam perkenanan, dan aku menjadikan seluruh keberadaan hidupku dan keluargaku ke dalam kedaulatan Tuhan. Engkau ambil alih, karena Engkau pengatur langkah. Itu doa saya. Dengan kita berdoa demikian, kita sedang mengakui bahwa Dialah yang menguasai hidup. Dialah yang telah bertanggung jawab atas seluruh keberadaan, perjalanan, dan masa depan hidup kita. Mari hari ini jangan coba-coba kita menyangkal kedaulatan Tuhan. Mungkin kita punya keahlian, mungkin kita punya kecakapan, mungkin kita punya keterampilan, mungkin kita punya bekal ilmu yang mumpuni. Kita sudah berkata, aku tak perlu Tuhan, aku mampu dengan cara ini. Dengan kita berkata demikian, kita sedang menciptakan petaka untuk diri kita. Mungkin hari ini belum terjadi, mungkin besok belum terjadi, mungkin 2 bulan belum terjadi, mungkin 1 tahun belum terjadi, mungkin 5 tahun belum terjadi. Tapi tunggu saatnya. Akibat daripada kita menyangkal kedaulatan Tuhan, kita akan berhadapan dengan Sang Pemilik hidup kita. Hati-hati, saudara. Jangan pernah bermain-main lagi dengan Tuhan. Coba kita lihat hari ini betapa banyak orang yang abai akan Tuhan. Banyak orang yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Padahal gereja, saya katakan, gereja ini adalah tempat yang suci.
tapi gereja tempat menyucikan orang. Katakan amin. Ya. Jangan takut. Ya. Jangan merasa risih. Ya. Kan banyak orang berkata gereja tempat suci. Memang gereja adalah konotasinya rumah ibadah yang harus disucikan. Tetapi bukan berarti gereja itu benar-benar tempat suci, tetapi yang benar tempat untuk kita menyucikan diri kita. Dengan kita mendengar firman Tuhan, kita berkata ya kepada firman Tuhan, dan aku akan melakukannya. Kita sedang diproses untuk hidup suci. Dosa kita ditempat oleh firman Tuhan, kita sedang diproses untuk hidup suci. Dan sedang disucikan oleh Tuhan melalui firman. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan berfirman, firman Tuhan disampaikan kepada kita, sekalipun kami hamba Tuhan yang menyampaikan kepada kita, tidak tahu, saudara, suka hatilah dia ngomong. Itu kan firman Tuhan, ya biarkan. Saudara sedang menolak Tuhan. Kan ada banyaknya orang datang ibadah, bukannya ibadah, mainin HP, tak peduli dengan. Hati-hati, saya mau sampaikan kepada kita, kalau ibadah serius, sungguh-sungguh, konsentrasi. Makanya gereja kita sederhanakan ya Pak Abad ya. Kita sederhanakan ya supaya kita terus. Kita tidak perlu kepada lebih pujian penyembahan 1 jam. Ya. Apa tuh tujuan pujian penyembahan? Apa itu tujuan doa? Pujian penyembahan kita ingin supaya Tuhan melihat dan mendengar kita. Bukan? Kan banyak hari ini gereja tidak balance, tidak seimbang. Lebih menekankan pujian penyembahan dan doa. Supaya Tuhan lebih banyak mendengar kita. Tuhan lebih banyak mendengar seruan doa kita, pujian kita, penyembahan kita. Tapi tiba giliran Tuhan mau berbicara kepada kita, gimana reaksi kita? Kita memberikan porsi yang paling sedikit. Kan? Sementara doa pujian penyembahan kita ingin Tuhan mendengar banyak-banyak, lama-lama. Tapi ketika Tuhan yang berbicara, masa bodoh lah. Di sini letak kelemahan kita dan gereja kita. Karena itu kita seberapa pun hadir hari ini, mari kami ingin mengajak kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, itu giliran Tuhan yang ngomong, yang harus kita dengar. Katakan amin. Ya kan? Tadi ketika doa pujian penyembahan kita lantunkan, kita naikkan, giliran Tuhan lagi mendengar dan memperhatikan. Tapi sekarang giliran kita yang memperhatikan Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Percayalah saudara, sejauh mana perhatian kita kepada perkara rohani, sejauh itulah kita menikmati Tuhan dalam hidup kita. Semakin dangkal rohani kita, semakin dangkal kita dengan Tuhan. Ya. Jadi saya akan kembali menyebutkan khotbah saya di 2 minggu yang terakhir. Yang pertama tadi, ingin perjalanan hari-hari kita itu menyenangkan, maka awali dengan Tuhan. Katakan amin. Ingin menikmati ketenangan jiwa dan kepuasan dalam hidup ini, maka takut akan Tuhan, tidak berbuat dosa lagi, lalu mengakui kemahakuasaan Tuhan untuk mengatur perjalanan hidup kita dan mempersiapkan masa depan kita sesuai dengan janji. Jangan pernah ragu akan firman Tuhan. Ya. Saudara akan terheran-heran melihat, karena tadi lagu mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaan. Ialah firman Tuhan. Orang itu berbicara firman. Ialah firman Tuhan yang merenungkannya siang dan malam dan melakukannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak lain daunnya dan berbuah pada musimnya. Lalu apalagi lagu yang kita lihat tadi itu,
Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, janji pemeliharaan Tuhan kepada kita. Jika kita semua dunia yang kita jalani saat terakhir, ya, diramalkan kalau pemerintah kita tidak bijak menyikapi situasi di dunia ini, kita Indonesia akan mengalami krisis. Karena kita, ya, usaha pertanian kita belum mampu mencukupi kebutuhan beras dalam negeri. Kita harus impor beras dari luar negeri. Kita harus impor kedelai dari luar negeri. Kita harus impor gandum dari luar negeri. Kita harus impor banyak lagi makanan-makanan lain atau sumber pangan lain dari luar negeri. Padahal kita ini negeri yang gemah ripa loh jinawi dalam bahasa Jawa. Negeri yang subur makmur, tongkat dilempar jadi tanaman. Tetapi karena salah kelola, kita defisit dalam hal pangan. Dan tahun ini jika pemerintah tidak bijak, maka kita terancam akan mengalami krisis pangan. Namun kami sebagai hamba Tuhan hendak ingatkan kita, sekalipun dunia terancam krisis, kepada kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, percayalah janji pemeliharaannya akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Ada banyak cara-cara yang unik untuk Tuhan menyatakan pembelaannya kepada kita sebagai anak. Karena itu jangan ragu akan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang itu akan mengalami kuasa kasih dan pemeliharaan, perlindungan, berkatnya kepada kita. Haleluya. Kepuasan hidup akan dapat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.